Dian Susirawati dengan NIM 1911013120008. Perkenalkan, nama saya Dinda Triana dengan NIM 19110133200009. Perkenalkan, nama saya Siti Resina Amelia dengan NIM 20110132200019. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 1911013320014. Desa Madikapo Barat menjadi salah satu desa percontohan yang terletak di Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Desa Madikapo Barat terdiri dari 4 RT. Salah satu destinasi wisata yang terdapat di Desa Madikapo Barat adalah Danau Tamiang, yang menjadi pilihan warga untuk menghabiskan hari libur bersama keluarga. Meski jembatan pelangi yang melintang di atas danau tersebut ambruk dikarenakan banjir, namun keinginan warga untuk menikmati indahnya danau yang berair jernih tersebut tak banyak berkurang. Di Danau Tamiang banyak terdapat keramba jaring apung milik masyarakat setempat, dan juga terdapat beberapa penambangan pasir yang berada di tengah danau. Danau Tamiang selain sebagai objek wisata, warga setempat juga memanfaatkan danau tersebut dengan membuat keramba ikan menggunakan jaring apung. Beberapa ikan yang terdapat di dalam keramba jaring apung tersebut seperti ikan nila, ikan patin, ikan mas, dan lainnya. Keramba jaring apung tersebut terletak di bagian kiri Danau Tamiang dan ada beberapa yang terdapat di tengah danau dekat penambangan pasir. Ikan-ikan yang terdapat di keramba jaring apung biasanya diberikan pakan pada pagi dan sore hari. Beberapa masyarakat di sana memberikan pakan ikan menggunakan pakan ikan produk sendiri atau membeli, yang mana produk sendiri tersebut diolah dari limbah ikan yang sudah mati. Beberapa hal yang menyebabkan kematian ikan yang terdapat di keramba jaring apung tersebut adalah adanya perubahan cuaca panas hujan, rendahnya kadar oksigen, adanya kepadatan jumlah ikan dalam satu keramba jaring apung, dan adanya jumlah feses atau kotoran ikan yang cukup banyak. Itu adalah bahan organik yang harus didegradasi agar terurai. Tempat pengolahan limbah ikan menjadi pakan ikan terdapat di sebelah kiri Danau Tamiang, berjalan sekitar 3-5 menit. Saat kami melakukan survei langsung, kami diantarkan oleh salah satu pekerja desa di sana. Selama perjalanan ke tempat pengolahan limbah ikan menjadi pakan ikan tersebut, kami disuguhkan dengan banyaknya keramba jaring apung milik masyarakat setempat. Kemudian kami juga disuguhkan beberapa petak tanaman padi yang mana sekaligus sebagai tempat budidaya ikan atau disebut dengan mina padi. Jika ada yang belum paham apa itu mina padi, itu adalah sistem penggabungan teknik budidaya pertanian dan perikanan dengan memanfaatkan air yang mengenangi areal persawahan. Selain ada tanaman padi di dalam areal sawah yang sama, terdapat juga budidaya ikan air tawar dengan memanfaatkan genangan air sebagai kolam budidaya. Terdapat juga beberapa kolam ikan pembibitan yang di pinggirnya terdapat beberapa pohon jeruk. Sungguh asik bukan untuk dikunjungi sekaligus berwisata dan belajar.
tempat pengolahan limbah ikan menjadi pakan ikan. Inilah kondisi dan situasi tempat pengolahan limbah ikan menjadi pakan ikan pada siang hari. Terlihat banyaknya pakan ikan yang sudah terproduksi, alat-alat pengolahan, dan juga bahan-bahan yang digunakan. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan saat pengolahan limbah ikan tersebut. Pertama, ada limbah ikan sebanyak-banyaknya. Semakin banyak limbah ikan, semakin baik karena kandungan protein semakin banyak. Kedua, mesin produksi hampir sama seperti mesin penggilingan padi. Ketiga, solar sebagai bahan bakar mesin. Keempat, ada bungkil dan dedak dengan perbandingan 1:1. Kelima, ada beras, sedikit saja hanya sebagai pelengket. Keenam, kipas untuk pengering agar pakan ikan yang sudah jadi tidak menggumpal. Ketujuh, ada piring. Kedelapan, gayung. Dan kesembilan, ada air. Berikut adalah prosedur pengolahan pakan ikan. Yang pertama, diambil ikan yang mati pada keramba jaring apung, ditandai dengan ikan yang mengapung. Kedua, dihancurkan ikan mati dan dicampurkan dengan bahan lainnya seperti bungkil, dedak, dan beras. Ketiga, dimasukkan campuran bahan ke dalam alat atau mesin penggilingan. Keempat, dicampurkan dengan air secukupnya. Kelima, dinyalakan mesin. Keenam, dikeringkan hasil pakan ikan selama kurang lebih 4-5 jam. Berikut adalah hasil dari pengolahan limbah ikan menjadi pakan ikan. Limbah ikan terdiri dari tulang, kulit, sirip, kepala, sisik, dan jeroan. Sehingga limbah ikan merupakan salah satu permasalahan terbesar dalam industri pengolahan ikan. Limbah ikan dapat mencemari lingkungan baik di darat maupun di perairan, padahal limbah ikan masih mengandung protein yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pemanfaatan limbah ikan menjadi suatu produk akan mengurangi pencemaran lingkungan dan juga dapat meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Berikut beberapa informasi yang kami dapatkan setelah wawancara bersama Bapak Rasad selaku pemilik pengolahan limbah ikan menjadi pakan ikan bersama Saudara Abdurrohim selaku pekerja desa di sana. Di Desa Manikapo Barat, Kecamatan Karangintan, limbah ikan dimanfaatkan sebagai pakan ikan. Pakan ikan yang terbuat dari limbah ikan ini telah lama dibuat oleh keluarga Bapak Rasad secara turun-temurun. Awalnya produksi pakan ikan ini dilakukan untuk penjualan dengan modal 6.000 per kilogram. Namun saat ini pakan ikan dimanfaatkan pribadi oleh Bapak Rasad dan tidak diperjualbelikan. Hasil produksi pakan yang dihasilkan dalam satu hari adalah 100 kg yang dapat digunakan selama 3 hari. Limbah ikan yang digunakan diambil dari keramba jaring apung milik Bapak Rasad di Danau Tamiang, Desa Manikapo Barat. Modal produksi dalam satu hari 1 liter solar seharga 4.500. Waktu untuk proses pembuatan selama 2 jam. Proses produksi pakan tidak menghasilkan limbah buangan ke danau. Jenis ikan yang dapat mengonsumsi pakan, semua jenis ikan yang ada di sana yaitu seperti ikan nila dan patin. Keunggulan pakan dari limbah ikan yaitu hemat pertumbuhan ikan kurang lebih jika menggunakan pakan pabrik. Harga pakan pabrik 500.000 per 50 kg, lebih mahal daripada harga pakan olahan sendiri. Kekurangan pakan yaitu menguras waktu dan tenaga pekerja lebih banyak. Pemanfaatan limbah ikan keramba jaring apung yang ada di Danau Tamiang menjadi suatu produk yang memberikan dampak positif, yaitu mengurangi pencemaran dan menunjang ekowisata. Karena lingkungan danau menjadi bersih dan tidak berbau, sehingga para wisatawan tertarik untuk datang berkunjung. Ekowisata sangat berpotensi besar untuk dikembangkan. Hal tersebut terutama disebabkan karena kecenderungan minat pariwisata dunia saat ini yang mengarah kembali ke alam.
Kegiatan ekowisata berbeda apabila dibandingkan wisata pada umumnya. Ekowisata tidak hanya mengandalkan keindahan alam, tetapi di dalamnya juga dilibatkan aspek edukasi, konservasi, dan ekonomi. Melalui ekowisata diharapkan tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi pengelola, juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. What could you learn?